Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat petir, dimanapun berada. Harapan saya kita sehat-sehat saja. Saya ingin melihat, saya ingin menyaksikan kita dalam keadaan sehat-sehat di 2022. Mimpi kita menjadi kenyataan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Iya, Mas Daso. Yo. Tadi pagi ya, saya ngisi acara di Trijaya, di Radio Trijaya FM. Diminta sama mereka untuk bercerita masalah cryptocurrency, masalah kripto. Akhirnya jatuhnya ke Pi Network ya. Saya berbicara itu akhirnya banyak pertanyaan dari masyarakat yang masuk ke telepon, Pak itu Pi Network itu apa gitu. Jadi saya menganggap ya, sosialisasi untuk di tingkat Sumatera Utara, apa itu kripto, apa itu cryptocurrency, apa itu Pi Network yang kita mainkan sekarang, banyak orang yang tidak tahu. Karena pendengar-pendengar radio banyak yang telepon, banyak yang ingin tahu, pengen belajar. Ya. Apa pendapatan Mas Darso di sini? Ya, ketidaktahuan mereka bukan, ya mungkin sebagiannya adalah karena persoalan sosialisasi. Sosialisasi ya. Sosialisasinya, karena ini tidak ada di TV-TV, Bah. Tidak ada di TV-TV. Secara TV-TV. spesifik kan tidak muncul di TV-TV, wajar dong kalau mereka tidak Kemudian tahu. di Indonesia tak ada pengendalinya. Iya. Nah, pemerintah pun mungkin membatasi ruang gerak ini, sehingga muncullah pendapat MUI dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang menganggap ini udahlah. Banyak yang mengatakan halu gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ya biar banyak masyarakat paham dan mengerti tentang hal ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan, saya pikir masyarakat harus mencari informasi ya. Jadi sebenarnya kalau hari ini kita mau membuka cara berpikir kita bahwa sekarang ini dengan menggunakan media handphone kita bisa mendapatkan informasi yang up to date ya, yang jelas. Tapi kan memang sayangnya ketika dia tidak mengerti apa yang mau dicari, ya ini persoalannya, sehingga Pi Network tidak familiar ya. Tapi kalau mungkin mendengar istilah Bitcoin mereka tahu. Karena sudah ada punya nilai harga, Iya. sudah terbukti dia. Ya. Tapi ketika hari ini disadari ternyata harga Bitcoin sudah tak terbeli kita lagi. Betul. Satu Bitcoin harganya mahal Kenapa? kali. Kita tahunya terlambat. Bitcoin ini dia bergeraknya mulai di Amerika sana. Kita tak dapat bocoran informasi. Kita dapat informasi pada saat Bitcoin melambung tinggi. Ya. Kenapa Pi Network ini tidak mendapat perhatian? Karena belum punya nilai harga. Ya. Jadi orang bilang, itu halu gitu. Tetapi setelah saya mengikuti perkembangan daripada Pi Network ini, banyak orang-orang masyarakat Indonesia yang berkecimpung di bidang ekonomi sudah mulai membuka peluang. Salah satu contohnya ada seorang pengusaha di Lampung ya, dia punya travel, dia punya pemberangkatan umroh, haji, dia punya bus, dia punya menjadi dealer mobil. Informasi yang saya dapat di 2022 ini, sepanjang sudah ada aturan-aturan mainnya, dia siap untuk bekerja sama dengan Pi Network. Apakah itu pembelian mobil, apakah berangkat umroh, apakah berangkat haji, menginap di hotel, tiket pesawat, dia siap menerima koin-koin digital yang kita kumpulkan ini. Ini kan sudah luar biasa. Ya, mungkin harapan kita akan lebih besar daripada itu. Ya, kalau arahan yang Mas Darso lihat, apa yang akan terjadi di 2022 ini? Ya, yang pertama memang saya juga sudah melihat informasinya secara langsung ya. Bahkan saya komentar di salah satu channel YouTube mereka. Saya mungkin kepingin sih beli ke dealer yang tadi menyediakan layanan untuk bisa beli mobil. Kalau memang nanti mekanisme dan segala aturan mainnya itu sudah diterapkan. Jadi saya melihat itu juga. Dan memang ini sangat luar biasa. Nah, oleh karenanya yang perlu kita sadari adalah kalau memang kita mau tahu lebih jauh tentang Pi Network dengan segala perkembangannya, ya saya pikir teman-teman nanti silakan saja di searching lah. Mau di Google, mau di YouTube, mau di Facebook, itu sudah Twitter, banyak sekali. Di Twitter tentang Pi banyak cerita. Apalagi di punya Instagram juga bisa kita buka. Di Facebook juga ada. Nah, jadi sosialisasi yang kurang. Maka saya coba itu tadi pagi di Radio Trijaya FM ya, untuk channelnya Medan 95,1. Saya sudah menjelaskan dan oleh orang radio saya diminta untuk ngulangin lagi. Dan ada beberapa pendengar itu coba telepon, dia akan siapkan kaum milenial, mungkin sampai 40-50 orang, dia minta disosialisasikan.
Saya pikir ini peluang untuk berbagi informasi, berbagi rezeki bagi teman-teman jika nanti Pi Network ini benar-benar punya nilai harga. Jika nggak benar, orang gratis kok, ngapain kita susah, kan gitu aja. Jadi banyak orang nggak ngerti. Banyak yang berpikir untuk mengikuti Pi Network ini harus deposit dulu. Saya bilang tidak, ini gratis, kerja kita cuman ini. Tapi ini semua ada masanya. Begitu masa limitnya habis, ya mau nggak mau ya kita beli untuk mencari poin gitu. Jadi apa harapan di 2022 dengan adanya informasi yang tersendat seperti ini? Jadi kalau ada teman-teman yang ya mungkin kalau ada keinginan ya, ketika timbul keinginan, aduh kalau gitu cobalah ikut nambang. Tapi udah terlambat ya. Hari ini sudah finish gitu ya. Jadi alangkah sangat disayangkan ketika mereka tahu hari ini, sayangnya memang Pi Network sudah mau finish. Jadi kalaulah hari ini mereka ikut ya, menjelang ke finish nanti di bulan Maret, masih berapa banyak lah bisa ditambangnya? Kalau main sendiri ya, tidak menggunakan jumlah referral atau tidak menggunakan merekrut member, kelihatannya kecil sekali sih, Bah. Lebih kurang? Ya, paling di atas 100 lebih aja. Lumayan lah, daripada tidak sama sekali. Jika mereka ikut, jika teman-teman ya yang nonton video saya, keluarganya mau ikut, ini kesempatan. Yang pertama dia terdaftar dulu, dia memiliki dompet dulu, sehingga apabila terjadi transaksi ya, dia ingin nambah koinnya, dia ingin menjual koinnya, ini lebih memudahkan bagi dia. Kadang ada tempat-tempat tertentu saya tidak menjual dengan kontan, tapi saya hanya menjual barter dengan koin. Ada nggak? Ada. Salah satu contoh nanti mungkin game-game online itu. Orang yang main game tidak mau tokennya dibayar dengan uang cash, tapi dia minta dibayar dengan koin-koin yang ada di Pi ini. Nah, itu akan terjadi. Jadi yang saya lihat ya, ada di daerah kita juga di Indonesia, tapi di daerah Jawa, mereka membuat sebuah pasar ya. Di pasar itu makanan segala jenis itu ada, tapi bayarnya pakai uang yang mereka ciptakan sendiri. Jadi uang Pi Network ini kan hanya untuk komunitas. Orang yang tergabung, yang sudah mendaftar di Pi Network, maka dia bisa menggunakan, dia bisa melakukan transaksi pertukaran barang, pertukaran koin, mungkin bahkan membeli koin ya, peer to peer di antara mereka sendiri. Ya, ini akan terjadi. Jika ini terjadi, maka orang-orang yang belum terdaftar di Pi tak akan bisa melakukan perdagangan, tak akan bisa melakukan pertukaran maupun barter. Jadi tidak tertutup kemungkinan ya ini akan berlanjut terus, dan ini memang benar. Itu yang saya lihat gitu. Ya, sama sih, saya juga melihatnya seperti itu. Jadi ini kan memang Pi Network ini ya mungkin memang benar-benar ya akan dijadikan sebagai uang pengganti, ya mungkin pengganti uang fiat. Walaupun secara undang-undang sih kalau ini kita sampaikan pasti nanti bisa mengerucut ke hal-hal yang tidak baik. Betul. Tetapi zaman menuntut itu pula arahnya. Dan tak bisa dilindungi, tak bisa dibatasin lagi. Nggak bisa dibendung lagi, Bang. Nggak bisa dibendung. Yang paling banyak ini main ini kaum milenial, anak-anak muda. Karena mereka biasa main game, kemudian terjadi pembelian token dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan uang dan ada nanti yang menggunakan token-token tertentu, menggunakan koin-koin tertentu. Maka ya ini kita himbau lah ya yang belum ikut mendaftar ya, ini bukan reklame, ini bukan iklan, tetapi mengingatkan kita ke depan zaman sudah berubah. Orang tidak lagi menggunakan transaksi dengan uang kontan, tapi semuanya dengan digital. Nah, kehebatan Pi Network ini bisa dilakukan dengan menggunakan handphone saja. Tapi kalau yang lain kan belum tentu, ada koinnya dia, ada kartunya dan lain sebagainya. Jadi besar harapan saya, ini perkembangan di 2022 ini adalah benar-benar eranya digital. Kemudian satu lagi informasi ya, akan dibuka bursa kripto. Dan ada lagi yang saya dengar, kaum milenial yang ada di Indonesia siap menciptakan token-token baru, siap menciptakan kripto-kripto baru. Itu informasi yang akurat yang saya dapat. Ya, betul. Nah, jadi kita berdoa saja semoga pemerintah memfasilitasi ini. Jika tidak, nanti pemerintah tak akan pernah tahu ya terjadinya barter ini seperti apa. Kenapa di
khususnya Pay Network di kripto ini, dia akan terlihat Mas Darso itu transfer koinnya kemana dan saya transfer koinnya kemana, itu datanya ada. Jika pemerintah tidak masuk ke dalam, maka pemerintah akan ketinggalan informasi. Ya, jadi kalau Indonesia misalnya menutup diri terkait dengan uang digital hari ini, kita akan tergilas karena negara-negara lain itu justru negara lain akan mengambil keuntungan dari transaksi ini. Karena kan sudah namanya kan kalau di era globalisasi dalam dunia perdagangan bebas, kita bisa menembus negara manapun kalau kita mau berbelanja. Iya. Jadi ya kita sudah mencontohkan banyak hal ya. Kalau misalnya kita mau beli laptop, mau beli handphone, sudah beli aja dari ke luar negeri udah bisa. Kita langsung ya, tanpa bantuan bank ya. Ya, menggunakan ya mata uang digital. Jadi kalau ya hari ini Indonesia masih menutup pintu, menutup diri terkait dengan di era globalisasi seperti sekarang ini, hajab pasti tergilas, mau tidak mau, karena memang ini tuntutan sudah. Itu dia. Dan jadi saya besar. yakin ya pemerintah kan orang-orang cerdas, bijak dan pandai. Saya yakin dan percaya mereka sudah harus mengambil kesempatan ini. Yang saya lihat pun demikian ya, hasil yang saya lihat di video itu, Wakil Menteri Perdagangan ya, Pak Jerry itu, dia mengatakan di 2022 akan segera dibentuk bursa kripto. Kemudian pemerintah akan mengatur aturan mainnya. Kenapa? Jika dibiarkan, masyarakat Indonesia nanti akan menjadi korban di permainan kripto. Sudah pasti. Jadi masyarakat itu harus dilindungi. Cara melindunginya, pemerintah masuk, kemudian pemerintah membuat juga aturan main untuk di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri ya terserah, tapi di Indonesia mesti ada tetap kontrol. Jika tidak, disinilah terjadi pencucian uang. Jika tidak, nanti disinilah akan terjadi dana-dana teroris dan lain sebagainya. Jadi perlu betul-betul kripto ini diikut sertakan pemerintah, biar pemerintah bisa mengawasi peredaran yang ada di Indonesia. Apa pesan-pesan Mas Darso untuk teman-teman pioner yang saat ini masih mengikuti perkembangan Pay Network ini, masih menggali? Ya, jadi pesannya ya buat teman-teman yang belum bergabung, bergabunglah segera. Karena apa? Karena cepat atau lambat, apapun ceritanya, koin digital ini pasti akan dibutuhkan, pasti akan diperlukan suatu saat nanti. Oleh karenanya, kalau kalian masih menutup diri terkait dengan punya pikiran negatif dengan mata uang digital ini dan lain sebagainya, saya yakin pasti ya mereka akan ketinggalan. Oleh karenanya ya, kalau nanti pun misalnya di Pay Network tak punya kesempatan menambang koin dalam jumlah banyak, paling tidak di awal-awal listing ketika harga masih murah diborong dulu. Bisa jadi peserta, bisa membeli ya. Diborong, dia di hold, disimpan. Ya, sambil juga menunggu kesempatan beberapa tahun kemudian, syukur-syukur harganya memang bisa naik secara signifikan, ya dapat untung banyak. Alhamdulillah. Baik sahabat Abah Safwan dimanapun berada, sahabat petir dimanapun berada, mumpung masih gratis, belum ditutup, silakan mendaftar. Karena ke depan semua pembayaran transaksi akan menggunakan digital. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.